Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrian Rumala Dewi dengan NIM 11820600036 dari kelas 5A, jurusan Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan membahas materi biokimia terkait struktur dan fungsi lipid, metabolisme lipid, dan sintesis asam lemak. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah biokimia. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan adalah struktur dan fungsi lipid. Adapun topik yang akan kita bahas pada struktur dan fungsi lipid kali ini, diantaranya ada definisi, struktur, jenis, dan fungsi lipid. Definisi dari lipid. Lipid atau lemak didefinisikan sebagai senyawa organik heterogen yang terdapat di alam dan bersifat relatif tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Lipid adalah senyawa yang berisi karbon dan hidrogen yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Struktur lipid pertama berdasarkan struktur kimianya. Berdasarkan struktur kimianya, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid adalah sebagai berikut. Kedua, berdasarkan struktur trigliserida. Berdasarkan struktur trigliserida, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak dan minyak. Senyawa lemak dan minyak tergolong trigliserida atau triasilgliserol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. 3 OH dari gliserol ini dapat diubah dengan sejenis sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Rumus struktur dari lemak atau minyak adalah sebagai berikut. Pada gambar di atas, R1, R2, R3 yang dimaksudkan adalah rantai hidrokarbon dengan jumlah atom karbon dari 3 sampai 23. Tetapi paling umum dijumpai adalah 15 atau 17. Lemak yang terbentuk dari asam karboksilat sejenis R1 sama dengan R2 sama dengan R3 disebut lemak sederhana. Jika terbentuk dari 2 atau 3 jenis asam karboksilat disebut campuran. Penamaan lemak dimulai dengan kata gliseril yang diikuti nama asam lemaknya. Penamaan dari lemak dan minyak sering diberikan sesuai dengan asam lemak pembentuknya. Contoh, tristearin dari gliserol dan tristearat dari tripalmitin dari gliserol dan tripalmiat. Selain itu, minyak dan lemak dapat juga diberi nama dengan cara yang biasa dipakai untuk penamaan suatu ester. Contoh, gliseril tristearat dan gliseril tripalmiat. Selanjutnya adalah perbedaan lemak dan minyak dilihat dari 6 aspek. Untuk asal, lemak dari hewan, minyak tumbuhan, jenis asam lemak, lemak jenuh, minyak tidak jenuh, esensial, lemak non-esensial, minyak esensial. Untuk wujud kamar, lemak itu padat, sementara minyak cair. Titik didih lemak lebih tinggi daripada titik didih minyak, dan contoh dari lemak adalah mentega, keju, susu, sementara minyak contohnya minyak kelapa dan minyak zaitun. Asalnya, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lipid nabati dan lipid hewani. Lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya alpukat, durian, dan lain-lain. Lemak alam ini terbentuk dari gliserol dan asam-asam lemak yang tidak jenuh. Sementara lipid hewani adalah lemak yang dikandung oleh hewan, contohnya daging, telur, ikan, dan lain-lain. Lipid hewani ini mengandung kolesterol. Macam lipid, pertama ada triasilgliserol atau TAG, kedua kolesterol, ketiga fosfolipid, dan yang keempat adalah steroid. Pertama ada triasilgliserol. Triasilgliserol adalah sebuah gliserida yang terbentuk dari esterifikasi di ketiga gugus hidroksilgliserol dengan asam lemak. Triasilgliserol merupakan penyusun utama minyak nabati dan lemak hewani. Struktur umum dari triasilgliserol adalah sebagai berikut. Kedua adalah kolesterol. Kolesterol merupakan bagian paling dasar dari steroid. Kolesterol ini dapat diubah menjadi beberapa hormon kelamin dan juga garam empedu. Ketiga adalah fosfolipid. Fosfolipid ini tersusun dari dua buah asam lemak
fosfolipid ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada bagian kepala yang bersifat hidrofilik atau suka mendekati molekul air, dan bagian ekor atau bersifat hidrofobik yang suka menjauhi molekul air. Karena sifatnya yang unik, ketika fosfolipid ini dimasukkan ke dalam air, maka bagian kepalanya akan tetap berada di luar untuk melakukan kontak langsung dengan air, sementara bagian ekornya akan bersembunyi untuk menghindari kontak dengan air. Sejumlah fosfolipid bila disatukan dalam jumlah yang besar akan membentuk dua lapisan, yaitu disebut dengan lipid bilayer. Nah, lipid bilayer ini akan tetap bagian yang hidrofilik atau suka mendekati air itu akan tetap berada di luar, dan bagian hidrofobik yang tidak suka mendekati air akan tetap berada di dalam. Contoh lipid bilayer itu ada pada membran sel, yaitu untuk memisahkan dua ruangan yang masing-masing diisi air. Keempat adalah steroid. Steroid ini memiliki bentuk yang cenderung membulat dengan 4 cincin dan 1 rantai samping. Antara fungsi lipid, yang pertama adalah sumber energi, kedua cadangan penghasil energi, ketiga hormon, keempat pelarut beberapa vitamin seperti vitamin A, D, E, K, kelima isolator panas, keenam pelindung organ penting, ketujuh ciri kelamin sekunder, dan kedelapan adalah bahan penyusun. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terkait metabolisme lipid. Jadi, apa itu metabolisme lipid? Metabolisme lipid adalah proses sintesis dan degradasi lemak di dalam sel yang melibatkan proses pemecahan serta penyimpanan lemak untuk energi, yang mana lemak ini diperoleh dengan cara mengkonsumsi makanan, kemudian menyerapnya, dan kemudian disintesis oleh hati. Proses pemakaian asam lemak sebagai bahan bakar itu terjadi melalui 3 tahap. Pertama, mobilisasi asam lemak, kedua, aktivasi dan transportasi asam lemak, dan ketiga, pemecahan asam lemak menjadi asetil-CoA atau beta oksidasi. Tahapan yang pertama yaitu mobilisasi asam lemak. Hidrolisis triasil gliserol akan menjadikan asam lemak dan gliserol di dalam sel lemak. Pada tahapan mobilisasi asam lemak ini terjadi pelepasan asam lemak dari sel lemak dengan bantuan enzim triasil gliserol lipase ke jaringan-jaringan yang memerlukan energi seperti pembuluh darah. Pada hidrolisis triasil gliserol ini akan menghidrolisis triasil gliserida menjadi gliserol dan fatty acid dengan bantuan enzim triasi gliserol lipase. Lalu bagaimana aktivasi enzim lipase tersebut? Nah, enzim lipase dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak diaktifasi oleh hormon-hormon seperti epinefrin, norepinefrin, glukagon, dan adrenokortikotropik. Lalu bagaimana prosesnya? Hormon-hormon tersebut akan mengaktifkan atau merangsang 7-TM reseptor. Setelah 7-TM reseptor ini aktif, maka akan mengaktifkan juga adenyla siklase. Setelah adenyla siklase ini aktif, akan meningkatkan CAM. Ketika CAM meningkat, maka akan terbentuk protein kinase, dan ketika protein kinase sudah terbentuk, akan menghasilkan triasi gliserol lipase. Yang mana triasi gliserol lipase ini akan membantu mengkatalis triasil gliserol menjadi gliserol dan free fatty acid. Selanjutnya adalah metabolisme gliserol. Gliserol yang terbentuk pada lipolisis akan diabsorpsi oleh liver, kemudian difosforilisasi dengan bantuan gliserol kinase menjadi gliserol 3-fosfat. Kemudian akan dioksidasi dengan bantuan gliserol fosfat dehidrogenase menjadi dihidroksiaseton fosfat, dan akan diisomerase menjadi gliserol dehida 3-fosfat. Yang mana gliserol dehida 3-fosfat ini nantinya akan masuk pada tahapan glikolisis pada respirasi aerob, sehingga gliserol akan dapat diubah menjadi piruvat atau glukosa di hati. Selanjutnya adalah metabolisme asam lemak atau beta oksidasi asam lemak dengan tahapan pertama aktivasi asam lemak, kedua transfer asil lemak CoA atau fatty acid CoA dengan reaksi-reaksi oksidasi, hidrasi, pemutusan ikatan karbon. Kemudian aktivasi asam lemak. Asam lemak akan dioksidasi di mitokondria. Asam lemak mengalami aktivasi sebelum memasuki mitokondria. ATP di sini akan mengaktifkan atau merangsang ikatan tioester pada gugus hidroksil asam lemak dan gugus sulfidril pada CoA, yang akan menghasilkan asil CoA. Kemudian transportasi ester asil CoA. Gugus asil
asil CoA ini akan ditransfer ke gugus OH pada karnitin sehingga membentuk asil karnitin yang dikatalis oleh enzim karnitin asil transferase 1. Kemudian asil karnitin ini akan melintasi membran dalam mitokondria yang dibantu dengan bantuan enzim transporter. Kemudian gugus asil ini akan dikembalikan ke CoA membentuk asil CoA dan karnitin ini akan dikembalikan kembali ke sitosol dengan bantuan enzim transporter. Selanjutnya adalah reaksi beta oksidasi yang terdiri dari 4 proses utama, yaitu dehidroksi atau oksidasi, dehidrasi, dehidroksi atau oksidasi juga, dan tiolisis. Step yang pertama yaitu hidrogenasi atau oksidasi yang berperan pada pembentukan alih ganda antara atom C2 dan C3 yang akan mengoksidasi asil CoA menjadi trans 2 enoyl CoA dengan akseptor elektronnya yaitu Fa-D+. Step yang kedua yaitu hidrasi akan mengkatalisis hidrasi trans enoyl CoA dan juga penambahan gugus hidroksil pada atom C yang ketiga akan menghidrasi trans 2 enoyl CoA menjadi 3L hidroksi asil CoA. Step yang ketiga yaitu dehidrogenasi atau oksidasi akan mengoksidasi 3L hidroksi asil CoA menjadi 3 ketoasil CoA dengan akseptor elektronnya yaitu NAD+. Mengkatalis oksidasi OH- pada C nomor 3 menjadi keton. Untuk step nomor 4 yaitu tiolisis akan tiol HSCO-A ini akan menggantikan sistein tiol menghasilkan asil lemak CoA dengan pemendekan 2 atom karbon. Dapat dilihat sebelumnya di sini atom karbonnya jumlahnya adalah 4. Setelah pembentukan atom karbonnya berjumlah menjadi 2 saja. Selanjutnya adalah oksidasi asam palmitat. Reaksinya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh dari pemendekan atom karbon dari C14 menjadi C12, C10, C8, C6, dan C4. Kemudian, bagaimana perolehan ATP pada oksidasi asam lemak ini? Energi yang diperoleh pada oksidasi asam lemak dapat dihitung berdasarkan stoikiometri setiap siklus sebagai berikut. Asetil CoA dipendekkan sebanyak 2 karbon dengan pelepasan H2, NADH, dan asetil CoA dengan reaksinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi ketiga yang akan dijelaskan adalah sintesis asam lemak. Pada vertebrata, biosintesis asam lemak dikatalis oleh asam lemak sintase, sebuah multifungsi enzim. Terletak di sitoplasma, enzim memerlukan asetil CoA sebagai pengantar molekul. Dalam reaksi siklik, residu asetil memanjang dengan 1 unit C2 pada satu waktu untuk 7 siklus. NADPH dan H+ digunakan sebagai agen pereduksi dalam proses ini. Asam lemak disintesis dengan penambahan 2 unit karbon ke ujung rantai hidrokarbon. Sintesis asam lemak terdiri dari 2 tahap. Baiklah, untuk tahap awal ini yaitu sintesis asetil ACP dan sintesis malonil ACP dari asetil CoA. Langkah awal ini melibatkan kondensasi gugus asetil dan malonil untuk membentuk sebuah perkusor 4 karbon. Tahap selanjutnya adalah tahap pemanjangan. Tahap kedua yaitu tahap pemanjangan. Produk dari kondensasi awal dimodifikasi oleh 2 reaksi reduksi dan 1 reaksi dehidrasi untuk menghasilkan hasil ACP, di mana hasil ACP ini berfungsi sebagai substrat untuk reaksi kondensasi tambahan yang menggunakan malonil ACP sebagai donor 2 karbon tersebut. Selanjutnya adalah sintesis malonil ACP dan asetil ACP. Reaksi karboksilasi ini dikatalis oleh bioti-independent enzim asetil CoA karboksilase menggunakan mekanisme serupa dengan reaksi yang dikatalis oleh karboksilase piruvat. Aktivasi HCO3 amin membentuk karboksibiotin bergantung pada ATP. Reaksi ini diikuti dengan transfer CO2 ke asetil CoA untuk membentuk malonil CoA.
Selanjutnya adalah langkah kedua dalam sintesis malonil ACP. Adalah pengangkutan separuh malonil dari koenzim A ke ACP. Reaksi ini dikatalis oleh malonil CoA ACP transakilase. Enzim serupa disebut asetil-CoA sama dengan ACP transakilase mengubah asetil-CoA menjadi asetil ACP. Selanjutnya adalah reaksi awal sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak awal ini dimulai dengan pembentukan unit 4 karbon yang melekat pada ACP. Molekul ini disebut aseoasetil ACP yang terbentuk oleh kondensasi dari substrat 2 karbon atau asetil-CoA dan asetil ATP dan 3 karbon substrat malonil ACP dengan menghilangkan CO2. Reaksi ini dikatalis oleh 3 ketoasil ACP sintase. Selanjutnya adalah reaksi pemanjangan sintesis asam lemak. Dalam pengurangan pertama, keton diubah menjadi alkohol. Kemudian langkah kedua adalah penghilangan air oleh dehidratase menghasilkan ikatan rangkap. Akhirnya reduksi kedua menambahkan hidrogen untuk menciptakan gugus asil yang terreduksi. Produk akhir dari langkah reduksi, dehidrasi dan reduksi ini adalah hasil ACP yang memiliki 2 karbon lebih panjang. Selanjutnya adalah reaksi spesifik dari siklus pemanjangan. Kemudian ada aktivasi asam lemak. Reaksi tioesterase menghasilkan pelepasan asam lemak bebas, tetapi modifikasi berikutnya dari asam lemak ini dan penggabungan mereka ke dalam membran lipid memerlukan langkah aktivasi di mana mereka akan diubah ke tioesters dari koenzim A dalam reaksi ATP dependen yang dikatalis oleh asil CoA sintase. Selanjutnya adalah bagan sintesis asam lemak yang terjadi di dalam tubuh. Reaksi sintase asam lemak berawal dari glukosa yang kemudian mengalami glikolisis dan menghasilkan piruvat, yang mana piruvat ini akan memasuki mitokondria dan akan mengalami siklus yang namanya siklus Krebs, menghasilkan sitrat dan juga menghasilkan OAA yang kemudian akan berubah kembali menjadi asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA ini akan diubah menjadi malonil-CoA. Nah, malonil-CoA ini adalah yang nantinya akan memasuki proses sintesis lemak dengan bantuan NADPH dan NAD+. Asam lemak yang pertama terbentuk dalam tubuh itu adalah asam palmitat dengan 16 atom karbon. Jika tidak dibutuhkan oleh tubuh, palmitat ini akan diikat oleh gliserol 3-fosfat menjadi TG. Dan kemudian TG ini akan ditransformasikan ke VLDL melalui darah dan akan disimpan pada adiposa atau hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Video penyampaian materi terkait struktur dan fungsi lipid, metabolisme lipid, dan sintesis asam lemak telah selesai. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.